Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Hari ini kita akan belajar teks berita. Pada pertemuan ke-6 kali ini, Bu Retno akan menjelaskan materi yang terakhir. Sebelum belajar, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang penyusunan teks berita. Penyusunan teks berita ada dua hal yang perlu diperhatikan, ya. Yang pertama, perhatikan ciri-ciri teks berita. Yang kedua, kalian harus memperhatikan struktur teks berita. Keduanya sudah Bu Retno jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ciri-ciri teks berita. Yang pertama, faktual. Berdasarkan fakta, nyata, kenyataan sudah terjadi ya. Jadi kalau kalian menulis teks berita, berita yang kalian tulis itu harus fakta, harus nyata ya. Yang kedua, aktual. Informasi terkini yang sedang terjadi, sedang hangat-hangatnya dibicarakan ya. Jadi apabila kalian ingin menulis teks berita, itu cari topik yang aktual, yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di masyarakat. Yang ketiga, harus unik dan menarik. Unik dan menarik ini tidak hanya pada poin judul, tetapi isinya juga harus unik, menarik perhatian masyarakat, supaya membaca teks berita yang kalian buat. Yang ketiga, sistematis dan lengkap. Sistematis dan lengkap ini dilihat dari strukturnya, ya. Nanti ya, ini ya lanjutannya. Yang kelima seimbang dan yang terakhir komunikatif. Komunikatif di sini kalian harus menggunakan bahasa yang komunikatif, mudah dipahami. Gunakan bahasa Indonesia yang baku ya, bahasa standar. Kalian harus menghindari penggunaan bahasa populer, bahasa yang populer atau bahasa kekinian atau bahasa yang mengandung unsur kedaerahan harus kalian hindari. Yang kedua, kalian harus perhatikan struktur teks berita. Strukturnya ini harus ada ya, minimal harus ada kepala atau lead dan harus ada badan atau tubuh. Kelima unsur ini ya, 5W1H ini harus ada. Jangan sampai salah satunya tidak ada ya. Yang terakhir ini ada ekor. Bu, ekornya nanti diisi apa? Ekor ini bisa diisi informasi-informasi yang kurang penting. Misalnya jawaban atas pertanyaan dari berapa gitu ya. Selanjutnya, Bu Retno akan menjelaskan langkah-langkah menyusun teks berita. Langkah-langkahnya sederhana ya, ada 4. Yang pertama, memilih peristiwa atau kejadian terkini. Ingat, kalian harus mengingat ciri-ciri aktual ya, yang sedang menjadi perbincangan banyak orang. Diperoleh dari berbagai sumber seperti pengalaman langsung, wawancara, atau penelitian. Memilih peristiwa yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang mendukung. Informasi yang mendukung ini dapat kalian cari, dapat kalian kumpulkan melalui unsur adiksimba ya. Jadi harus memuat unsur-unsur teks berita apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini harus lengkap ya, harus ada. Yang ketiga, menyusun berita. Buat kerangka berita, perhatikan strukturnya. Ingat, strukturnya berbentuk piramida terbalik. Sajikan informasi penting di awal teks berita, kemudian dilanjutkan dengan informasi-informasi yang tidak begitu penting. Ingat, ada 3 struktur teks berita. Yang pertama ada kepala atau lead atau teras, yang kedua ada badan atau tubuh, yang ketiga ada ekor. Yang terakhir, langkah keempat menyusun teks berita, menentukan judul. Tentukan judul yang singkat dan menarik perhatian masyarakat ya. Menentukan judul ini opsional ya. Kalian bisa menentukannya pada akhir atau bisa juga pada awal. Selanjutnya, Bu Retno akan menjelaskan tentang penyampaian berita. Ada 4 poin ya yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, menentukan sumber berita. Peristiwanya harus menarik, menyangkut kepentingan banyak orang. Jadi kalau kalian akan menulis teks berita, itu tentukan topik yang menarik,
yang menyangkut kepentingan semua kalangan, semua menyangkut kepentingan banyak orang, supaya teks berita yang kalian tulis itu dibaca oleh banyak orang. Yang kedua, mendatangi sumber berita. Ketika kalian menulis teks berita, itu kalian harus mendatangi sumber berita, ya. Sumber berita itu dapat kalian tentukan dengan cara wawancara atau pengamatan langsung. Pengamatan langsung ini mengamati secara langsung kejadian. Misalnya ada peristiwa kecelakaan. Nah, kalian bisa langsung mendatangi lokasi kecelakaan untuk menggali informasi yang akan kalian tulis pada teks berita. Selain itu, kalian juga boleh melakukan wawancara terhadap orang-orang yang ada di sekitar peristiwa tempat kejadian misalnya, ya. Yang ketiga, kalian harus perhatikan fakta-fakta. Kalian harus menuliskan fakta-fakta. Fakta-fakta ini nanti kalian tuangkan pada unsur-unsur teks berita ya, adik simba apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Dari fakta-fakta yang sudah terkumpul, kalian silakan menulis teks berita yang utuh. Yang terakhir, Bu Retno akan menjelaskan tentang penyuntingan berita. Penyuntingan ya, pengeditan. Memperbaiki kesalahan-kesalahan pada penulisan teks berita. Ada 4 poin yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kebenaran isi, keakuratan fakta-fakta. Jadi, jika kalian menulis teks berita, isi dalam teks berita itu harus benar ya, akurat. Fakta-fakta berdasarkan fakta harus benar, harus akurat, tidak boleh salah. Yang kedua, kelengkapan isi. Kelengkapan isi ini bisa dilihat berdasarkan unsur-unsurnya. Jadi unsur-unsurnya adik Simba itu harus lengkap, harus ada semua dalam teks berita. Yang ketiga, struktur penyusunan. Dari hal yang penting ke kurang penting. Strukturnya ini harus berbentuk piramida terbalik ya. Yang keempat, penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa mencakup keefektifan kalimat, kebakuan kata, ejaan, dan tanda baca. Ini harus benar penggunaan penulisan tanda baca, ejaan, kata harus benar. Jadi, sebelum teks berita kalian dipublikasikan, itu harus disunting terlebih dahulu. Karena apa? Mungkin dalam penulisan teks berita masih ada beberapa kesalahan. Ya, sampai sini penyuntingan berita. Sekian materi pada hari ini. Apabila ada kesulitan, silahkan kalian bertanya ya. Kalau bingung juga boleh bertanya. Silahkan kalian bertanya di WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.